Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robert, NIM saya 24400911501, jurusan Teknik Komputer di Universitas Bina Nusantara. Yang pertama, apa itu rangkaian RC? Rangkaian RC sendiri atau yang kepanjangannya itu adalah rangkaian resistor kapasitor, adalah suatu rangkaian seri yang tersusun oleh resistor atau penghambatan dan kapasitor yang terhubung oleh suatu sumber arus atau sumber tegangan. Simbol-simbol kapasitor dibagi menjadi tiga bagian, yaitu normal, elko, dan variabel. Selanjutnya tentang perbedaan rangkaian RC seri dan paralel. Untuk rangkaian RC seri, itu biasanya sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusoida adalah terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus atau yang simbolnya I yang mengalir pada hubungan seri adalah sama besar. Arus yang mendahului 90 derajat terhadap tegangan pada kapasitor atau yang lambangnya VC. Pada rangkaian RC seri, tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan jatuh pada resistor atau yang lambangnya VR dan arus. Melalui reaktansi kapasitif atau yang lambangnya adalah SC, dan resistansi atau yang lambangnya R, arus yang sama I sama dengan IM kali dengan sin omega kali T. Tegangan efektif sama dengan I kali R berada sefasa dengan arus. Tegangan reaktansi kapasitif sama dengan I kali dengan SC tertinggal 90 derajat terhadap arus. Tegangan gabungan vektor adalah jumlah nilai sesaat dari VR dan VC, di mana tegangannya tertinggal sebesar terhadap arus. Untuk rangkaian RC paralel, biasanya sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber menjadi dua, yaitu ada arus yang menuju kapasitor atau dilambangkan dengan IC, dan arus yang menuju resistor yang dilambangkan dengan IR. Sedangkan tegangan jatuh pada kapasitor dan resistor sama besar dengan sumber tegangan atau V. Di sini ada gambaran tentang rangkaian RC dan rumusnya. Rumusnya yaitu untuk mencari V atau tegangan adalah V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat. Dengan rumus mencari VR adalah I kali R dan VC sama dengan I kali dengan SC. Dan untuk mencari arusnya, I sama dengan V atau tegangan tadi dibagi dengan impedansi atau Z. Selanjutnya kita masuk ke bagian impedansi dari rangkaian RC. Pada rangkaian RC, sifat perlawanan listrik itu diberikan oleh resistor dan kapasitor. Karena perbedaan fase antara tegangan resistor dan kapasitornya, maka perlawanan total yang diberikan oleh kedua komponennya tidak bisa dijumlahkan secara langsung, melainkan harus ditambahkan secara vektor. Perlawanan total atau yang biasa disebut dengan impedansi atau lambang Z itu merupakan resultan antara R dan SC yang besarnya itu adalah Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat tambah SC kuadrat atau akar R kuadrat tambah 1 per omega C kuadrat. Karena rumus dari SC adalah 1 per omega kali C. Dan mencari besar pergeseran fase antara arus dan tegangan dinyatakan dengan tan theta sama dengan VC per VR sama dengan SC per R. Di sini ada beberapa contoh soal, dan ini contoh soal pertama. Susunan seri hambatan 40 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 30 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 220 volt. Tegangan efektif pada resistornya adalah berapa? Pada soal diketahui R atau hambatannya adalah 40 ohm. SC atau reaktansi kapasitifnya adalah 30 ohm. Dan VZ atau tegangan efektifnya adalah 220 volt. Dan yang ditanya adalah VR-nya. Pertama-tama,
Kita cari hasil dari impedansinya terlebih dahulu menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah SC kuadrat. Pada soal diberitahu R kuadrat 40 ohm, jadi 40 kuadrat dan SC-nya adalah 30 kuadrat. Dan hasil penjumlahannya adalah 2500. Dan akar dari 2500 adalah 50. Jadi kita dapati impedansinya adalah 50 ohm. Lalu kita mencari arusnya dengan rumus I sama dengan VZ per Z. VZ diberitahu pada soal 220 dan impedansinya tadi kita dapati hasilnya adalah 50. Jadi kita dapati I atau arusnya adalah 4,4 ampere. Lalu kita bisa dapati hasil VR-nya yaitu dengan rumus I kali R. Dan kita dapati hasilnya adalah 176 volt. Soal selanjutnya persis seperti sebelumnya, hanya beda yang tadi pada resistor dan ini pada kapasitor. Susunan seri hambatan 80 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 300 volt. Tegangan efektif pada kapasitor adalah pada soal diketahui R atau hambatan sama dengan 80 ohm. SC atau reaktansi kapasitif 60 ohm dan VZ atau tegangan efektifnya adalah 300 volt. Dan yang ditanya adalah VC-nya. Pertama-tama seperti sebelumnya, cari impedansinya, lalu cari I, lalu bisa cari hasil dari V-nya. Impedansi atau Z sama dengan akar R kuadrat tambah dengan SC kuadrat. Tinggal masuki angka yang sudah diketahui dan kita dapat di hasilnya adalah 100 ohm. Lalu cari I atau arusnya dengan rumus I sama dengan V per VZ per Z. Dan kita dapati hasil arusnya adalah 3 ampere. Lalu kita cari hasil V-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini kita menggunakan SC karena dia merupakan kapasitor. Jadi VC sama dengan I kali dengan SC. 3 kali dengan 60 dan hasilnya adalah 180 volt. Selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi penggunaan rangkaian RC dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil beberapa contohnya, yaitu pertama ada layar plasma televisi atau TV. Plasma merupakan salah satu alternatif teknologi untuk menampilkan gambar berwarna. Teknologi plasma biasanya menggunakan kombinasi fosfor merah, hijau, dan biru. Yang kedua ada LCD atau Liquid Crystal Display dot matrix 2x16 M1632. LCD ini berfungsi menampilkan karakter angka, huruf, atau simbol dengan lebih baik dan dengan konsumsi arus yang rendah. Yang ketiga ada penguat tegangan, contohnya kapasitor. Kapasitor memerlukan tegangan bias agar dapat digunakan sebagai penguat tegangan. Dan yang terakhir yang sering kita dengar yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu teori elektronika untuk menganalisa lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Dengan hukum Kirchhoff ini kita dapat menganalisa lebih lanjut tentang arus yang mengalir dalam rangkaian dan tegangan yang terdapat pada titik-titik rangkaian elektronika. Dan yang terakhir, kita masuk ke contoh penerapan penggunaan rangkaian RC dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sensor suhu IC-LM32, chip IC produksi nasional semikonduktor yang berfungsi untuk mengetahui temperatur suatu objek atau ruangan dalam bentuk besaran elektrik. Atau dapat juga kita definisikan sebagai suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah perubahan temperatur atau suhu yang diterima dalam perubahan besaran elektrik. Yang kedua ada filter digital. Filter digital adalah sebuah filter elektronika yang bekerja dengan menerapkan operasi matematika digital atau algoritma pada suatu pemrosesan sinyal.
Yang ketiga ada sensor efek Hall. Sensor ini dirancang untuk merasakan adanya objek magnetis dengan perubahan posisinya. Sensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kedekatan atau proximity. Nah, yang terakhir ada transducer ultrasonik. Transducer ultrasonik ini adalah suatu komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk suara ultrasonik dan sebaliknya. Gelombang suara ultrasonik tidak bisa didengar oleh manusia secara normal karena frekuensi gelombang ultrasonik di atas 20 kHz. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Robert, sekian dan terima kasih.